Super Sentai menghadirkan banyak sekali karakter di dalamnya, yang sedikit serta banyaknya selalu menjadi ikonik bagi kebanyakan orang. Namun karena banyak tokoh Ranger yang ada, terkadang sebagian dari kita mempertanyakan sebuah kejelasan, entah dalam status, keberadaan, atau sesuatu yang bisa juga terkait pada dunia nyata. Tentu saja banyak fenomena seperti ini, di mana Tokasen sudah memiliki beberapa di antaranya. Entah benar atau tidak, hal semacam ini memang cukup seru untuk diperbincangkan. Kalau begitu langsung saja kita bahas 7 lebih Super Sentai yang dipertanyakan. Abare Killer. Kita mulai dengan Ranger putih berikut ini, di mana pada seriesnya Abare Killer yang seperti namanya memiliki peran mayor sebagai antagonis, namun tetap digolongkan sebagai Six Ranger dengan bukti jelas pada Gold Mode Gokai Silver. Lalu di mana masalahnya? Perkara utamanya adalah statusnya sebagai Six Ranger, di mana ia hanya menjadi Ranger kelima pada tim Aba Ranger. Disitulah keraguan para fans tentang statusnya. Namun sebenarnya Six Ranger tidak dikategorikan dengan urutannya, melainkan sebagai Ranger tambahan di luar tim utama, di mana banyak kasus serupa terjadi pada beberapa Ranger setelahnya, yang bukan sebagai Ranger ke-6 tapi tetap menyandang status sebagai Six Ranger. Namun dari semua itu, ada satu sosok Ranger yang sama-sama berwarna putih namun tidak masuk kategori Six Ranger. Siapa lagi kalau bukan Geki Chopper, yang secara posisi bahkan warnanya nyaris identik dengan Abare Killer. Gosei Knight. Kalau yang satu ini juga diperdebatkan dengan statusnya sebagai Six Ranger, di mana pada series Gosei Knight adalah seorang kesatria yang berfokus melindungi bumi tanpa memandang manusia. Terlepas daripada itu, Gosei Knight dikategorikan sebagai Six Ranger yang sekali lagi terbukti pada Gokai Silver Gold Mode. Namun yang menjadi pertanyaan adalah tampilan Gosei Knight yang lebih berarmor, yang lebih mirip dengan extra hero di Super Sentai, misal seperti Signalman, alih-alih dengan kostum standar ala Six Ranger yang memang lebih berkesan kostum Ranger pada umumnya dengan sentuhan yang tidak terlalu melenceng. Ditambah lagi, Six Ranger sebelum Gosei Knight rata-rata memiliki human form yang tentu saja berupa manusia, yang jelas bertolak belakang dengan Ranger Silver berikut ini. Sampai video ini dibuat, Tokasen tidak menemukan bukti valid mengenai fenomena Gosei Knight. Yang pasti kita tidak bisa melawan kehendak Toei yang sudah mengkategorikan Gosei Knight sebagai Six Ranger. Ryu Commander, Koguma Sky Blue, serta Ho-Oh Soldier. Nah, ini adalah masalah yang cukup populer di kalangan perdebatan para fans zaman dulu, yakni siapakah sosok Six Ranger pada serial Uchu Sentai Q Ranger. Yang pertama, ada yang menganggap bahwa Hibitsukai Silver adalah Six Ranger, yang memang secara harfiah sebagai Ranger ke-6 ketika roll call, apalagi ia memiliki warna perak yang tentu saja langganan warna Six Ranger. Namun sudah jelas ia masuk tim utama. Kemudian yang kedua ada Koguma Sky Blue, di mana ia adalah Ranger anak-anak yang mengingatkan fan dengan Six Ranger cilik. Siapa lagi kalau bukan Kiba Ranger. Namun Koguma Sky Blue sudah jelas sebagai Extra Ranger semata, dan dua sisanya adalah lawan sengit yang memiliki cocokologi dengan Six Ranger sebelumnya. Misal Ryu Commander yang sebelumnya memiliki versi tidak sempurna bernama Ryu Violet yang sangat mirip dengan Mega Silver, serta motif naganya yang merujuk pada Dragon Ranger, sang Six Ranger pertama. Ditambah lagi saat proses Gatai menjadi robot humanoid bernama Ryutei-O yang memerlukan mecha anggota lain, yang itu sangatlah mirip dengan Goryuzin yang memerlukan Shugoju lain untuk membentuk formasi humanoid. Dan untuk Ho-Oh Soldier, di mana ia berwarna merah yang sama seperti Time Fire dari Time Ranger. Bahkan pada awalnya, Ho-Oh Soldier juga berselisih dengan Shishiret, sama persis dengan Time Fire yang berkonflik dengan Time Red. Kemudian dari sisi mecha, tentu saja robotnya memiliki formasi humanoid mandiri tanpa memerlukan mecha
STNK milik anggota lain. Ini juga senada dengan kebanyakan Six Ranger yang tentu saja memiliki formasi robot tersendiri, dan debat panas antar dua kubu fans akhirnya mendapatkan jalan terang lewat Gokai Suica Unit, yakni extended bagian dari Gokai Seluler, di mana itu mencakup Six Ranger setelah Gokai Silver, termasuk juga Ho-Oh Soldier. Jadi sudah jelas siapa yang berstatus Six Ranger pada series Q Ranger. Lupin X dan Patran X masih seputar Six Ranger, di mana di sini kita tidak membicarakan tentang urutannya. Namun yang pasti, pria bernama Noel bisa berubah menjadi dua wujud Ranger yang sangat unik karena berperan layaknya agen ganda, seperti seorang polisi yang sedang menyamar untuk mengelabui geng kriminal ketika menjadi Lupin X, ataupun menjadi penjahat lihai yang menyusup pada tim kepolisian ketika menjadi Patran X. Namun pendekatannya tentu saja tidak terlalu serius seperti penjelasan barusan. Lalu di manakah hal yang dipertanyakan? Coba kita perhatikan, para Lupin Ranger memiliki Sweet Ranger yang lebih ramping. Oleh sebab itu, mereka cukup lincah menghindari polisi. Sedangkan Sweet Pet Ranger lebih berarmor dan terkesan berat, yang memang lebih unggul dalam segi pertahanan. Lalu bagaimana dengan Lupin X dan Patran X? Nyatanya malah terbalik, di mana Lupin X lebih berarmor kokoh yang membuatnya kebal terhadap beberapa serangan, sedangkan Patran X lebih ramping yang tentu saja membuat pergerakannya lebih lincah. Begitu juga ketika mengenakan wujud power up, Super Lupin X menggunakan Siren Striker, sementara Patran X justru dengan Victory Striker, di mana sudah jelas terbalik dengan Super Lupin Red ataupun Super Patran Ichigo. Zenkaiser. Kalau bicara tentang dipertanyakan, maka Ranger Putih yang satu ini wajib masuk pada pembahasan, di mana ada momen Aka Ranger mempertanyakan Zenkaiser yang tidak berwarna merah. Namun itu hanyalah joke semata, mengingat Zenkaiser sendiri mengambil referensi Aka Ranger dan juga Big One. Namun ada spin-off, di mana ada musuh yang menginginkan agar Zenkaiser tersingkirkan dengan hadirnya sosok Zenkai Red yang dijuluki sebagai leader normal, namun terungkap bahwa itu hanyalah bagian mimpi dari Kaito. Hingga pada acara spesial tentang diskusi anniversary Gozuger yang dihadiri juga oleh Kamen Rider Decade dan juga Legend. Masalahnya dimulai ketika Zenkaiser berkata bahwa series Kikai Zentai Zenkaiger adalah ulang tahun ke-45, yang langsung disenggol oleh Kamen Rider Legend yang berpendapat bahwa anniversary ya dihitung dengan tahun, bukan mengacu pada nomor series. Seketika Decade menimpa jidat Zenkaiser dengan angka 46. Tidak sampai di situ saja, karena Zenkaiser adalah sentral karakter, tentu saja ia sering disorot dengan Red Ranger Super Sentai, yang kadang para fans masih mempertanyakan warna Ranger ini, yang padahal sudah jelas berwarna putih. Dan hingga video ini dibuat, sosok Universe Warrior Zenkaiser belum muncul, dan entah bagaimana dijelaskan mengapa ada Universe Warrior dengan warna selain merah. Jadi kesimpulannya, Zenkaiser adalah definisi dari krisis identitas itu sendiri. Don Murasame masuk pada series absurd ini, di mana ada banyak plot hole pada series yang satu ini. Bahkan pada salah satu tokoh rangernya, yakni Don Murasame, ranger ninja bermotif hiu. Don Murasame adalah entitas misterius yang diciptakan oleh Dewa Noto yang difungsikan sebagai alat untuk memberantas Juto. Namun ia kabur ke dunia manusia untuk pengembangan dirinya sendiri, yang terkadang didasarkan atas rasa penasaran untuk apa ia bertarung dan melakukan semua hal yang melelahkan. Dan yang menjadi pertanyaan besar, siapakah sosok Mother yang selalu dipatuhi oleh Don Murasame? Apakah benar ia memang seorang ibu dari Don Murasame sendiri, ataukah sosok entitas yang memang disegani olehnya? Jawabannya tidak bisa dipastikan lantaran series Don Brothers masih memiliki lubang cerita di mana-mana.
Universe Warrior Kuwagata Oger, dan yang terakhir pada series terbaru saat ini yang menampilkan fraksi Universe Warrior yakni Red Super Sentai terdahulu yang kembali di number 1 Sentai Gozuger, namun bukan dengan aktor aslinya melainkan orang random yang terpilih Tegasword untuk mewujudkan impian mereka. Dan yang paling pertama diperlihatkan berubah adalah Natsume Tsutsumi sebagai Kuwagata Oger, yakni mantan kerja Hoeru yang bermimpi sukses pada dunia musik, dimana setelah mengetahui Hoeru yang saat itu menjadi pejuang cincin, ia langsung memaksa berduel dengannya, namun terhenti oleh kedatangan Rikuo serta Ryugi, membuatnya absen sekitar setengah series Gozuger. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kejelasan Tsutsumi dengan statusnya sebagai Universe Warrior, mengingat banyak sekali kejadian besar di series ini. Apakah ia masih mengumpulkan cincin sembari berlatih agar saat ia kembali bisa menandingi Hoeru, ataukah ia sudah gugur begitu saja dalam suatu pertarungan? Tidak ada yang tahu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cek yang lainnya. Tinggalkan like jika suka, subscribe bagi yang belum. Admin minta maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.